Halo Sobat Gizi, balik lagi di YouTube Himagi UPN Veteran. Kali ini bareng gua, Bayu Saputra, dan ada teman-teman dari Ilmu Gizi 2020. Halo Bang. Ada Fatur. Halo Bang. Dan ada Ime. Halo Bang. Yeay. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman 2020 tentang tanggapannya di Gizi UPN Veteran Jakarta. Nah, gimana nih kabarnya selama di rumah aja nih? Fatur Baik. Oh baik, Zahra baik. Ya, alhamdulillah baik lah Bang. Ya tapi tetap aja masih bosan. Bosen ya di rumah aja. Iya. Dan selama kalian bareng-bareng ini nggak pernah ketemu langsung gitu ya. Bener Bang. Kalau Ime gimana Ime kabarnya? Kabarnya baik sih, cuman kayak karena kelamaan di rumah aja sih, karena kan ini udah berbulan-bulan gitu, bosen juga jadinya gitu, karena kan nggak keluar. Kalau keluar juga yang penting-penting aja gitu, karena kan kesehatan, tetap jaga jarak juga gitu. Iya benar. Dan kalau bosen tuh diomongin dulu ya, jangan langsung udahan. Beda konteks deh. Oke, langsung aja nih kita kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman 2020 tentang perasaannya masuk di Gizi UPN Veteran Jakarta. Nah, buat yang pertama nih, pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih yang ngebuat kalian mau masuk di Ilmu Gizi UPN Veteran Jakarta? Boleh dari siapa dulu ya? Dari Fatur dulu deh. Oke Bang, makasih. Jadi kalau yang buat saya tertarik sama ilmu gizi, apalagi khususnya di UPN, sebenarnya awalnya belum tahu itu ada jurusan ilmu gizi, apalagi kampus yang namanya UPN. Dulu sih pas masih awal-awal kan daftar SBM, habis itu juga setelah keluar hasil pengumumannya ternyata nggak keterima, coba mandiri di sana di situ tetap aja nggak ada yang keterima sampai udah mau mepet kan waktunya juga waktu itu. Nah habis itu ada saudara nih, dia juga masuk UPN, nah dia nyaranin aku buat masuk ke UPN juga. Nah awalnya mau nyari jurusan yang paling aku mau tuh jurusan biologi murni. Nah pas dicari di situ, lah kok nggak ada, aduh gimana nih. Ternyata setelah pilih-pilih lagi, oh ternyata ada nih jurusan yang namanya ilmu gizi. Nah dari situ, oh ternyata ada ya jurusan ilmu gizi gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang langsung aja, soalnya aku tuh paling suka pelajaran yang ada hubungannya sama biologi Bang gitu. Berarti apa namanya Fatur ini orang yang suka sama biologi gitu ya. Dan iya, mungkin bener, Bang. Dari Gizi UPN juga di Gizi ya itu memang. Oke, lanjut deh ke Zahra, si milih dan tertarik di Gizi UPN Veteran Jakarta. Kalau aku sebenarnya tuh awalnya pengen FK. Cuma kakakku tuh kan anak FK kan. Terus aku keburu stres gitu ngeliat dia belajar. Kayak aduh pokoknya stres banget lah ngeliat bukunya tebel-tebel. Terus pokoknya belajarnya tuh non-stop banget. Terus abis itu akhirnya disaranin ke farmasi. Terus tapi kata kakakku, apa bedanya lo mau masuk farmasi sama kedokteran? Sama aja, bedanya cuma dokteran itu biologi, farmasi kimianya, tapi sama-sama sibuk, katanya gitu. Terus udah tuh masih buntu mau apa. Sampai akhirnya nemu jurusan ilmu gizi, terus kayak tertarik aja. Nggak tahu, tertarik aja gitu. Aja masuk ilmu gizi. Dan waktu itu nggak tahu juga apa yang dipelajarin. Kalau yang di makanan gitu aku nggak tahu. Kayak ya udah kirain nggak tahu juga, makanya nggak tahu deh. Tertarik aja gitu sama gizi. Iya. Karena tertarik tuh emang nggak butuh alasan sih sebenarnya. Nah betul tuh Bang, tanpa alasan. Oke. Dan ternyata setelah masuk di Gizi sama-sama sibuknya atau emang beda sama kedokteran yang dirasain sama kakak kamu?
Beda. Beda ya, Sedikit lebih santai. sedikit lebih santai. Untuk semester 1. Nah, iya itu dia. Untuk semester 1. Oke. Nggak tahu kan kalau semester depan ya, barangkali udah nggak bisa nafas nih. Nah, Sama aja nanti pada akhirnya. Oke, lanjut ke Handa nih. Kenapa Handa tertarik sama gizi UPN? Sebenarnya sama sih kayak Zahra juga dulu kepengennya tuh FK gitu karena kayak suka aja gitu waktu itu sempat punya pengalaman yang ngebuat kayak oh ternyata FK kedokteran tuh seru ya kayak gini atau ngeliat langsung kayak gini gitu. Dan gitu juga ada beberapa keluarga juga yang FK juga jadi kayak pengen juga gitu ngikut. Cuman pas daftar tuh kayak oh ternyata tuh FK tuh belajar ini ya, terus kayak gini-gini gitu. Terus jadinya kayak mikir pas ujian tuh bingung karena milihnya sih. Jadi terus disaranin sama temen juga, mending gizi aja, gizi juga bagus gitu. Terus nyari tahu kalau gizi itu di mana aja. Tadinya nggak tahu tuh kalau misalkan gizi ada di UPN juga gitu. Terus pas lihat ada, terus kayak oh kayaknya nyoba nih enak gitu. Karena di satu sisi juga seneng kayak suka masak gitu karena kan pas nyari tahu tuh katanya gizi tuh suka kayak masak-masak gitu kan kayak seru gitu praktikumnya gak tahu sih nanti semester depannya gimana tapi ternyata seru gitu ya udah deh gitu. Berarti apa namanya? Karena kamu juga suka masak ya, dan ternyata di gizi itu emang sering masak-masak juga gitu. Dan sebenarnya kalau offline tuh di semester 1 enak loh ya, ada ilmu bahan makanan, terus nanti ada dasar kuliner di semester 2, dan ya pasti bakal masak-masak bareng gitu. Tapi kalian online. Sebenarnya kalau online gitu kan ada ini ya, apa namanya? Ilmu bahan makanan. Itu praktikumnya gimana sih? Boleh deh salah satu aja jawab. Kalau praktikumnya kurang, kalau online nggak berasa sih, maksudnya kayak kalau online tuh kayak masing-masing gitu, di videoin sendiri, praktikum sendiri gitu, kita nyari tahu sendiri gitu. Kalau offline kan mungkin kayak berasa gitu loh, jadinya kayak bisa nanya sama teman, terus laporannya juga nggak yang terlalu susah banget gitu loh, terus juga sama-sama belajar, sama-sama kenalan juga gitu sih. Feel-nya lebih dapet sih dibanding online gitu. Berarti feel-nya kurang dapet ya kalau online. Nah, di sini kan ada Fatur nih. Fatur gimana sih perasaannya pas enggak, sebenarnya tahu nggak sih kalau misalkan di ilmu gizi itu cowoknya bakalan seminoritas ini gitu. Nah, iya Bang. Jadi pas udah keterima di ilmu gizi, nah lihat kan ada list-list orang-orang yang keterima di ilmu gizi nih. Nah, pas dilihat, lah kok ini kok namanya cewek semua. Nah, habis itu ternyata kan kakak aku juga dia masuk akuntansi. Jadi dia tahu tuh lah kalau cewek mah emang jurusannya di ilmu kesehatan pasti banyak itu anak-anak cewek. Nah, kata aku, itu, waduh, nih cowoknya berapa orang nih? Ada 1, 2, nah akhirnya kok cuma ada 6. Awalnya sempat agak minder sih kan, namanya cowok dikit, aduh ntar gaulnya sama cewek, sampai digodain sama mama, nanti kamu jadi lenggok lagi kalau gaulnya sama cewek mulu gitu. Ya enggak lah gitu. Nah habis itu ya udahlah akhirnya positive thinking aja lah, kayaknya cowoknya seru-seru nih. Ternyata setelah masuk kenalan-kenalan, oh coba. Oke, dan bener nggak sih kamu jadi sering bergaul sama cewek dan nggak ngelendot juga kan sampai sekarang ya? Oh Sampai enggak bang, sekarang. enggak. Iya, alhamdulillah belum. Jangan sampai, Oke, jangan belum. sampai. Nggak tahu kan kalau. Iya, takutnya kan. Oke, jangan sampai deh ya. Dan nggak apa-apa juga sih. Nggak bercanda. Oke, lanjut deh. Nah, setelah masuk, perasaan kalian tuh gimana sih? Nih kan tadi udah pada cerita tuh kalau sebenarnya ada yang nggak tahu di gizi itu ngapain, ada yang cuma tertarik tanpa alasan, ada yang karena suka masak. Dan setelah kalian masuk nih, perasaan kalian gimana sih? Kayak mungkin mempunyai rasa bangga gitu loh, akhirnya masuk gizi UPN gitu.
Terus apakah kalian kayak harusnya gue nggak masuk sini nih, harusnya gue salah jurusan nih kayak ini nih. Pernah rasa kayak gitu atau apa yang kalian rasain setelah masuk? Di Zahra dulu boleh. Kalau aku setelah masuk seneng sih, ngerasa nyaman jujur aja. Tapi setelah tahu mata kuliahnya ada yang masak-masak gitu, jujur aku takut. Soalnya aku nggak bisa masak sama sekali. Nggak bisa. Yang jelek gitu kan malu, perempuan nggak bisa masak. Terus tapi sejauh ini nyaman sih, suka-suka aja. Cuma kendalanya aku baru tahu kalau misalnya Vikas UPN itu di Limo dan jauh banget dari rumah. Sedangkan nggak boleh ngekos, jadi ya nggak kebayang aja hari pulang pergi 20 kilo gitu kan. Gitu. Wow. Iya, dan mungkin ada beberapa teman-teman juga kali ya yang mungkin gue udah masuk di sini tapi ternyata kok ada masak-masaknya dan nggak bisa masak, tapi itu malah jadi nilai plus di mata calon mertua nanti loh ya. Wow. Udah apa namanya, udah kan udah apa namanya memenuhi kriteria gitu loh, udah bisa masak, tahu gizi dan cara ngurus anak. Oh itu udah nilai plus banget deh. Itu buat cowok atau buat cewek ya. Oke, kalau Imei sendiri gimana nih Imei? Kalau aku sendiri sih kayak suka sih pas awalnya kayak takut namanya online gitu kan, takut gak bisa beradaptasi. Tapi ternyata pas sudah kesini-sini asik, nyaman juga, kayak seru juga sih gitu. Jadi kayak ternyata oh bisa ngimbanginnya gitu sih. Itu aja. Terus paling nanti kalau itu paling apa sih kalau offline gitu. Oke, kalau Fatur gimana Fatur? Kalau aku sih senang, jujur senang. Habis itu nyaman aja di ilmu gizi ini, apalagi kan ada masak-masak. Jujur aku tuh suka banget masak-masak juga, jadi tertarik, jadi nyaman aja. Kuliahnya santai, mungkin karena masih semester awal ya. Tapi kalau dengar cerita teman-teman yang lain yang ngambil ilmu komunikasi, sistem informasi, dia pada puyeng katanya ketemu MTK mulu. Nah, jadi ngerasanya kayak waduh, kayaknya kuliah gua nih yang paling enak nih, yang paling nyaman. Yang paling santai ya. Iya, walaupun kadang ada negatifnya dikit lah. Tapi ya kan itu lagi karena kita senang pembawaannya, jadi ya santai aja gitu. Oke. Apa namanya? Jangan-jangan nanti Zahra ngerasa makin insecure lagi nih lihat dengar Fatur, aduh nih cowok bisa masak, senang masak. Dan berarti dari kalian bertiga itu sama-sama udah ngerasa nyaman ya di Gizi UPN Veteran Jakarta. Berarti nanti tahun depan nggak ada yang niatan buat SBM lagi kan? Duh, jangan sampai Bang, aku udah ngulang setahun nih, masa ngulang lagi? Nanti keburu tua ya. Nah, itu dia. Oke, lanjut deh. Kan ini udah masuk ke Gizi UPN dan mungkin udah tahu juga nih seluk-beluknya dan ada kegiatan apa aja yang ada di Gizi UPN, bahkan di tingkat universitas atau di tingkat nasional gitu. Nah, dari kalian sendiri nih, sebenarnya mau jadi mahasiswa seperti apa sih? Apakah mau nanti kuliah rebahan, kuliah tiduran? Karena kan nggak kuliah pulang ya, karena emang udah di rumah kuliah rebahan atau kuliah rapat atau kuliah sambil berwirausaha gitu. Sebenarnya kalian mau jadi mahasiswa yang seperti apa sih? Dari Imei dulu. Pengen jadi mahasiswa yang nggak kupu-kupu juga sih, yang maksudnya kuliah pulang gitu. Pengen cari kesibukan aja sih pas kuliah, kayak ikut organisasi, terus pengen ya kalau bisa nanti juga pengen ikut-ikut kayak kewirausahaan gitu sih, pengen punya apa ya, jadi nggak kuliah itu waktunya nggak terlalu kosong banget, jadi kayak suka aja gitu karena punya kesibukan gitu, jadi nggak terlalu yang kehidupannya gabut banget gitu loh, jadi pengen biar enjoy aja sih, jadi gitu, pengen ikut organisasi, pengen punya teman, punya relasi gitu. Berarti mau jadi
apa ya, mahasiswa yang ikut banyak atau ikut serta di berbagai organisasi gitu supaya nggak gabut, dan kalau gabut tuh sering overthinking gak sih, kayak mikirin aduh gue Iya benar banget nanti dulu. mau jadi apa ya. Kayak oke, dari Fatur gimana nih Fatur, mau jadi mahasiswa kayak gimana? Ya, kalau aku sih sama kayak Ime. Jadi selagi masih punya kesibukan, apalagi kesibukannya dalam hal positif ya, kayak organisasi, ikut-ikut seminar, ya kayak gitu sih. Kan berguna juga buat kita ke depannya, apalagi kita kan anak kesehatan yang nanti bakal berhadapan sama masyarakat. Jadi skill-skill kayak public speaking itu kan penting banget. Nah itu jadi mungkin ikut organisasi buat ngelatih juga public speaking dan juga nambah relasi teman-teman, kenal sama kakak tingkat yang lain gitu sih Kak. Berarti kurang lebih sama ya kayak Ime ya. Oke, sekarang Zahra deh, nggak boleh sama ya. Kalau aku udah pasti beda sih Bang. Jadi karena Wih, orang gimana tua aku gimana? tuh termasuk strict parents gitu ya. Jadi aku nggak boleh pulang malam, terus nggak boleh keluar-keluar terus sama teman-teman Hmm, terutama. Jadi mungkin aku organisasi kampus gitu mungkin enggak, tapi lebih ke kepanitiaan mungkin. Karena itu kan sifatnya cuma sesekali. Jadi bisalah gitu. Terus kayak seminar-seminar buat nambah ilmu pastinya kan, buat nambah relasi juga gitu. Aku paling gitu sih. hmm. Nah, emang ya kalau udah berhubungan sama orang tua nih yang nggak merestui untuk nanti pulang malam karena dia di organisasi, ya itu emang nggak bisa dipaksain. Dan setuju banget sih sama Zahra, kalau misalnya teman-teman yang dengerin juga nih punya masalah yang sama kayak Zahra, punya masalah yang berbeda tapi menyangkut tentang restu orang tua juga, boleh banget nih ikut di berbagai kegiatan. Tidak hanya menyangkut tentang organisasi, tapi kepanitiaan yang sifatnya jandek. Dan setelah kepanitiaan selesai kan itu kayak ya udah lu mau ikut di kepanitiaan selanjutnya boleh, atau emang udah di kepanitiaan itu. Lanjut nih. Nah, eh apa namanya tadi kan udah disampaikan juga tuh, si apa Ime mau mahasiswa yang organisasi dan Fatur juga organisasi, Zahra juga yang sebenarnya terkendala sama orang tua tapi mau ikut di kepanitiaan. Nah, offline nih. Nanti kan 1 tahun depan nih offline, walaupun masih transisi ya kabar-kabarnya dan kita belum tahu kabar pastinya. Nah, kalau offline tuh kira-kira kalian mau ngapain sih? Dari Fatur dulu deh, cowoknya. Ya kalau offline, kalau dari aku sih apa ya, mau explore kampus dulu kayak gitu. Berarti Ya nanti explore kampus. main ke labu ya, main ke labu juga berarti. Iya, iya Bang. Soalnya kan kemarin-kemarin juga sempat pas mau ngumpul-ngumpul kan nggak bisa ikut. Jauh juga kan rumah aku di Tangerang. Jadi nggak enak. Makanya kalau nanti udah offline, itulah explore kampus dulu. Explore kampus dulu, boleh boleh. Kalau email, Kalau aku sih kalau offline nanti pengen, iya sama sih kayak Fatur, pengen explore dulu nih kampusnya kayak gimana gitu. Karena waktu itu sempet ke sana, pas setelah tahu diterima tuh sempet kayak nyari tahu kampusnya tuh kayak gimana. Dan awalnya tuh aku nggak tahu kalau ternyata Fikes tuh di Limo, karena kayak dipisah gitu. Cuman tahu kabarnya kalau misalkan kampus tuh kampus UPN tuh ada 2 gitu. Cuman nggak tahu kalau Fikes tuh terpisah gitu. Awalnya datangnya di Pondok Labu gitu, terus kayak oh ini gitu kampusnya kayak gini kayak gini. Nah, terus pas ditanya terus akhirnya kita ke Limo, pas di Limo oh bagus juga sih gitu, pengen masuk ke dalam waktu itu cuman karena kata satpamnya belum boleh gitu, nanti aja, terus akhirnya cuman dilihat dari luar aja sih paling gitu, sama pengen kenal sama teman-teman gitu biar seru aja gitu. dia dan apa ya, sama juga sih waktu gua masih maba ya, tuh daftar kayak awalnya ke Pondok Labu tuh, dan sebenarnya sempet nyari kosan di Pondok Labu, kayak nanya-nanya, ini lu mau ngekos di sini juga, kayak apa ya, waktu itu ketemu sama maba juga nih yang waktu daftar ulang, lu mau ngekos juga katanya. Oh iya, kita sempat nyari tuh, nyari nyari kosan berdua, kayak
sama cowok ya pasti ya, nggak sama cewek. Itu tuh udah sempet nyari kosan berdua, tapi pas ditanya nih, dia sama sekali nggak nanya gue dari jurusan apa gitu. Pas ditanya, udah nyari tuh, udah nanya beberapa kosan. Pas ditanya, lu dari jurusan apa? Di jurusan gizi. Lah anjir, katanya gizi mah di Limo, ngapain lu nyari kosan di Pondok Labu? Sampai di situ tuh kayak, hah? Oh iya, gue nggak tahu Limo di mana. Oh iya gitu, kayak wow, ternyata sia-sia juga mencari kosan, bertanya ke sana kemari gitu. Akhirnya gue langsung cabut ke Limo dan nyari kosan di sana. Bener sih, waktu itu emang nyangka semuanya tuh di Pondok Labu gitu, ternyata Fikes terpisah gitu. Ibaratnya apa ya, kayak anak tiri lah ya. Itu kan ada 2 fakultas doang tuh, ada teknik sama Fikes, tapi enggak sih, itu tetap sama-sama diutamakan oleh pihak universitas. Oke, lanjut dari Zahra sendiri nih, kalau offline mau ngapain sih? Sama sih kayak Fatur sama Imei, pengen eksplor kampus karena udah sempet sih ke Limo kemarin, cuma ya cuma sebatas ngelihat dari luar aja gitu. Terus lebih pengen lagi ketemu sama teman-teman, sama kakak tingkat, jadi biar lebih kenal aja, biar lebih akrab gitu. Karena kan kalau online Wow, doang gitu kan, kayak aku aja gitu. Iya, dan ketemunya juga kalau acara-acara yang diselenggarain sama Himagi aja gitu ya, dan itu nggak bisa bebas untuk halo kak, gimana kabarnya, kakak yang ini ya gitu, nggak bisa kayak gitu kan. Oke, tadi nyambung juga sih kan, kalau Zahra itu mau kenal juga sama Kating, lebih dekat sama juga. Nah, selama di rumah aja dan udah berapa ya berarti? 1 semester nih, mau 1 semester di Gizi UPN Veteran Jakarta, udah ada yang ketin atau yang disuka, atau emang banyak yang ngechat belum? Kalau dari siapa dulu ya? Dari Ime nih, kira-kira udah ada yang kayaknya ini tipe gua banget nih, atau ih kok tiba-tiba banyak yang ngechatin gua nih gitu. Nggak ada sih, kayak sama aja sih gitu. Karena kan mungkin kalau online tuh feel-nya kurang dapet ya, maksudnya kayak yang kayak cuma ngeliat dari foto gitu. Oh ini orangnya kayak gini. Terus pas kenalan juga dulu kan di Gizi tuh kayak ada buku putih gitu kan. Kita kenalan sama kakak tingkat gitu. Chatan, tengah jam ngobrol, terus gitu-gitu. Paling itu aja sih, pas kayak gitu aja. Cuma kalau untuk kayak gitu-gitu nggak ada sih, gitu. Sama aja gitu. Belum ya? Belum, ya. Belum. Oke, boleh ke Fatur nih, sebagai pihak yang minoritas di Gizi dan diberikan pilihan banyak wanita. Apakah udah sesuai dan kayaknya gue mau deketin ini deh? Ya kalau ada yang sesuai gitu masih kayaknya mah nggak ada sih, tapi ya kan namanya suka kan wajar gitu ya kan, rasa suka mah kan wajar. Ya adalah ya 1-2 orang lah. Banyak banget. Banyak banget. ya kan suka mah nggak apa-apa, suka mah siapa aja. Iya, nggak apa-apa, suka sama siapa aja. Iya, suka mah siapa aja, asalkan kita nggak terlalu musik dia gitu kan, takutnya dia nggak nyaman apa-apa. Ya, enggak sih, paling suka doang, udah stuck di suka aja gitu. Nanti kalau misalkan bahasanya musik ya. Kayak makhluk halus disik gitu. Nanti kan misalkan kalau udah offline kan baru tahu tuh aslinya gimana. Terus kalau ketemu langsung tuh kan lebih enak gitu komunikasinya. Nah, mungkin lah nanti lah kalau udah offline aja. Step by step ya mungkin. Nah, iya. Halus ya. Oke. Nah, boleh nih nanti teman-teman yang lihat dari angkatan 2020, hati-hati nih yang disukain sama Fatur. Nanti kalau misalkan udah offline, Fatur udah mulai masuk nih, ngajak ngobrol, ngajak jalan ke perpus bareng. Nah, itu udah ada indikasi-indikasi tuh kali itu suka sama udah lo. ada tanda-tandanya mungkin. Tapi iya, hati-hati aja tuh. Oke,
apa ya benar sih Tur, emang suka mah sama siapa aja wajar, karena suka kan masih di tahap yang paling bawah ya sebelum ke tahap sayang dan cinta. Asik. Waduh. Waduh, berat banget ya. Oke. Tahu banget nih kayaknya. Raja Enggak. cinta nih kayaknya Bang Bayu. Wih, enggak dong. Belajar dari cerita orang-orang gitu. Oh. Oke, dari Zahra gimana nih Zahra? Kayaknya banyak yang ngepoin gitu, banyak yang DM, banyak yang ngechat ya enggak sih? Atau emang nggak ada gitu? Aku nggak tahu ya. Cuma kalau misalnya ada yang ngechat, kayaknya biasa aja deh. Maksudnya bukan yang menjurus ke sana gitu. Kayak ya udah, aku ya bawa biasa aja gitu. Tapi kalau untuk yang kayak gitu-gitu dari Gizi nggak ada sih. Dari Gizi nggak ada, berarti kalau di luar Gizi ada ya. Dan ya yang lagi nonton juga nih teman-teman yang ngechat Zahra, berarti dia tuh sama sekali nggak punya perasaan sama lo. Jadi udahlah, nggak usah ngechat lagi ya. Oke, apa sih yang mau kalian sampaikan ke teman-teman 2020? Kalian ini kan perwakilan doang yang ada di sini untuk ikut bareng sama Himagi di YouTube-nya Himagi untuk membahas tentang Gizi UPN Veteran Jakarta dari pandangan mahasiswa baru. Nah, pesan apa yang bisa atau sampaikan untuk teman-teman 2020 yang lain? Dari email dulu boleh. Kalau dari aku sih pesannya ya semoga kita ke depannya tetap semangat, terus tetap fokus untuk ujian nanti. Karena kan kita gini mau UAS gitu, belajar juga gitu. Terus yang apa ya, yang semangat lah pokoknya gitu. Oke, yang semangat lah ya pokoknya gitu. Dari Zahra, gimana Zahra? Kalau aku buat teman-teman 2020 tetap semangat belajarnya walaupun online. Nanti kalau udah offline semoga tetap asik. Kayak kalau di chat, semoga nggak asik di chat doang gitu. Terus semoga ya tetap solid ke depannya, terus bisa sukses bareng-bareng gitu. Oke, iya setuju banget sih ya. Kadang ada orang-orang yang di chat asik nih, tapi pas ketemu kayak, hah, ngomong apa gitu. Dan ada juga orang-orang yang orang-orang yang di chat asik nih, tapi pas di dunia yang sebenarnya itu, di dunia nyata yang offline gitu, ketemu langsung dia malah jadi orang yang diem terus gitu kayak, lu pada ngomongin apa sih gitu loh nanti. Kayak gitu emang ya, semoga semuanya tetap asik ya. Dari Fatur gimana Fatur? Ya kalau buat teman-teman 2020 ya itu tadi sama, semoga tetap solid, mau online apa offline, tetap semangat belajarnya, apalagi dikit lagi mau UAS. Semoga dari 97 orang ini nggak ada yang berkurang semester kedepannya sampai lulus bareng-bareng. Dan semoga kalau ada masalah bisa kita selesaikan bersama-sama gitu. Habis itu juga mau masalah internal atau eksternal tetap kita bisa selesaiin bareng-bareng. Jangan ada yang sendiri aja nyelesainnya kan, karena kita nih 97 orang pasti ya harus saling melengkapi lah gitu. Itu sih Bang. Oke, kalau pesan untuk yang disuka ada nggak tuh? Oh, pesan nggak ada lah. Aja nonton tuh. Oh nggak ada udah. Nggak ada udah. Pasti dong, pasti nonton nanti. Oh nggak ada ya. Oke, paling apa gue sampein aja nih Tur, kan gue tahu nih apa yang gue rasain sih sebenarnya. Asik, boleh tuh, boleh. Bang, boleh. Oke, buat yang disuka sama Fatur, tolong kalau kelas jangan pakai kepalamu kena doang ya, karena Fatur tuh selalu ngepin kalian, selalu ngebelu gitu. Touch up dulu gitu loh, jangan bangun tidur langsung buka laptop, nyalain Zoom dan ikut kelas. Dan itu nanti Faturnya jadi nggak suka lagi gitu loh, nggak bisa ke tahap selanjutnya nantinya. Yoi, bener Bang. Bener lagi. Oke, thank you teman-teman 2020, thank you Zahra, thank you Fatur, dan thank you Imei. Dan
Ya tadi karena sudah memberikan pesan untuk angkat 2020 dan juga yang disuka sama Fatur, kita sudah berada di akhir acara nih teman-teman, di akhir podcast. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu dan diaktifin loncengnya, karena nanti bakalan ada video-video menarik dari Himpunan Mahasiswa Gizi UPN Veteran Jakarta. Oke, thank you buat semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat terakhir pesan-pesan dulu nih, biar kayak podcastnya orang-orang gitu. Oke, buat teman-teman semua, ya dimanapun berada dan khususnya buat teman-teman 2020, mau seperti apapun, yang terpenting tetap semangat dan tentunya memberi kebermanfaatan untuk orang lain. Serta buat yang lagi suka sama orang yang secara online, nanti setelah offline dan ketemu langsung, semoga sesuai ya. Dan nanti semoga nggak nyanyi gitu, nggak nyanyi foto postingannya aslinya berbeda. Buat TikTok ya, buat TikTok. Bisa kayak iya nanti itu deh. Oke, jangan ngobrol lagi deh, nanti nambah lama. Oke, thank you semuanya. Dadah. Dadah dulu dong. Dadah. Dadah.